Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Wulandari Hermana. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai media pembelajaran. Namun tidak hanya media pembelajaran saja, saya akan membahasnya dalam perspektif Al-Quran. Jadi, bagaimana sih media pembelajaran jika dilihat dari perspektif Al-Quran? Langsung saja kita ke videonya. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu media. Dalam bahasa Latin sendiri, media atau medius berarti tengah, perantaraan atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah atau disebut juga dengan wasail atau dalam bahasa jamak dari wasilah berarti sebuah perantara atau pengantar. Association of Education and Communication Technology berpendapat bahwa media merupakan segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, beserta dengan instrumen yang dipergunakannya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, dengan demikian, maka media pembelajaran dapat disebut juga dengan suatu benda yang dapat diindrai, khususnya didengar atau dilihat, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, sebagai alat bantu penghubung dalam proses sebuah pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Dalam meningkatkan hasil pembelajaran, panca indera memiliki peran yang sangat penting, terutama penglihatan dan juga pendengaran. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa indera penglihatan sangat lebih efektif dalam meningkatkan perolehan hasil belajar peserta didik dibandingkan dengan pendengaran, di mana kurang lebih sekitar 90% hasil belajar seseorang itu dipengaruhi oleh panca indera penglihatannya, sementara 10% lainnya adalah dengan panca indera lainnya. Sementara itu, Dale mengungkapkan bahwa 75% hasil perolehan belajar seseorang itu didapatkan dengan penglihatan, sementara 13% dengan pendengaran dan 12% lainnya dengan panca indera lainnya. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu untuk meningkatkan hasil belajar siswa agar lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah benda-benda itu kepadaku jika memang kamu orang-orang yang benar. Menurut tafsir Ibnu Katsir, berpendapat bahwa ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad pada saat itu berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya dan juga membahas mengenai keutamaan dari nabi-nabi Allah. Nah, hadisnya berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang beriman berkumpul lalu berkata, sebaiknya kita meminta syafaat kepada Rabb kita azza wa jalla sehingga kita dapat pergi dari tempat ini. Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam seraya berkata, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakan dirimu dengan tangannya sendiri, lalu menjadikannya malaikat-malaikat sujud kepadamu. Kemudian diajarkan pula kepadamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai nama-nama dari segala sesuatu. Oleh karena itu, mintalah kepada Rabb azza wa jalla untuk memindahkan kami dari tempat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Berkaitan dengan ayat tersebut, tafsir Al-Muyassar berpendapat bahwa untuk menerangkan kedudukan Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepadanya tentang nama-nama, baik itu tentang makhluk hidup maupun benda-benda mati yang ada di bumi. Nah, kemudian Allah menunjukkannya juga kepada para malaikat seraya berkata, beritahu aku tentang nama-nama benda-benda tersebut jika memang kamu adalah orang yang benar, merujuk kepada malaikat.
Sedangkan menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah berpendapat bahwa Allah mengajarkan nama-nama benda tersebut kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa Nabi Adam itu diajarkan mengenai nama-nama malaikat dan juga makhluk-makhluk lainnya, termasuk tentang keturunan Adam. Sedangkan dalam tafsir lain, yakni dalam tafsir Min Fathil Qadir karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar berpendapat bahwa Allah mengajarkan Adam nama-nama benda, semua hal gitu, baik itu makhluk, benda mati, nama-nama malaikat dan juga yang lainnya. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat dengan menunjukkan benda tersebut, dan seraya berfirman, sebutkanlah atau beritahu kepada aku apa nama benda-benda tersebut. Nah, kemudian malaikat itu tidak bisa menjawabnya seperti itu. Nah, setelah mengetahui beberapa pendapat dari para mufasir, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai analisis makna dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 tersebut. Nah, menurut Dr. Aam Abdul Salam berpendapat bahwa kemungkinan yang paling diyakini bahwa pembelajaran yang Allah berikan kepada Nabi Adam itu adalah berproses dan juga menggunakan media. Dalam hal ini, media yang digunakannya adalah alam. Dilihat dari konteks yang dikaji, dari kalimat yang tersusun gitu, ada dua fenomena bayani. Yang pertama adalah kedua kalimat itu disambungkan dengan summa yang menunjukkan bahwa proses yang dilalui adalah jangka panjang gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya fenomena bayani yang lainnya, di mana menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan media alam untuk mengajarkan nama-nama seperti yang benda atau makhluk-makhluk itu kepada Nabi Adam. Prinsip wasaliyah mengatakan bahwa suatu proses pembelajaran dapat terjadi jika di dalamnya ada pemanfaatan dan juga pemberdayaan dari media atau juga sarana-sarana yang menunjang dari proses pembelajaran tersebut gitu. Oleh karena itu, maka dengan kata lain, proses pembelajaran itu tidak sekedar menyampaikan ilmu secara lisan saja gitu, melainkan menjadikan media sebagai suatu alat atau sarana dan sebagai basic pengembangan dalam proses pembelajaran yang terjadi di kelas gitu. Jika ditinjau dari hakikat dan juga konsep dari teoritisnya, maka prinsip wasaliyah ini konsepnya itu hampir sejalan dengan konsep yang dipandang pada zaman modern kali ini gitu, dimana suatu pembelajaran itu membutuhkan media sebagai suatu alat yang digunakan untuk membantu proses terjadinya pembelajaran gitu, atau transfer ilmu dari seorang pendidik kepada peserta didik. Tidak hanya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 saja mengenai media pembelajaran ini, terdapat juga dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 3-4, yakni Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Terkait ayat ini tidak ada asbabun nuzul yang khusus, namun seperti yang sudah kita ketahui bahwa turunnya Quran Surat Al-Alaq dari ayat 1-5 ini berkaitan dengan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu beliau sedang berada di Gua Hiro. Kemudian malaikat Jibril itu datang kepadanya seraya berkata, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwa ia tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, bacalah, untuk yang kedua kalinya. Dan Nabi Muhammad juga untuk kedua kalinya menjawab bahwa aku tidak bisa membaca. Nah, kemudian yang ketiga kalinya, sambil memegang Nabi Muhammad SAW, kemudian malaikat Jibril berkata lagi, bacalah. Nabi Muhammad SAW kemudian setelah yang ketiga kalinya, barulah Nabi Muhammad SAW membacakan dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut. Menurut tafsir Al-Muyassar, pada ayat ini menerangkan bahwa
Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada umatnya agar mereka bisa membaca, kemudian menulis dengan pena, agar zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad itu terbebas dari kebodohan. Sedangkan berdasarkan tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau mengajak kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan juga memperoleh suatu pengetahuan, yakni berupa akhlak, akidah, dan juga syariah. Nah, tidak hanya kepada Nabi Muhammad, melainkan juga kepada seluruh umat-umatnya. Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan surat yang berbicara mengenai permulaan dari rahmat Allah, kemudian berisi tentang penjelasan bagaimana penciptaan manusia yang berasal dari Al-Alaq. Kemudian ayat ini juga menjelaskan mengenai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan manusia melalui perantaraan kalamnya gitu, tentang pengetahuan yang belum mereka ketahui, kemudian juga agar pengetahuan yang mereka punya itu menjadikan mereka sebagai hamba Allah yang berilmu gitu, agar mereka senantiasa untuk beribadah kepadanya dengan ilmu. Menulis tidak kalah pentingnya dengan membaca. Karena itu tidak heran jika dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4 ini Allah menegaskan bahwa Ia telah mengajarkan manusia atau pada saat itu Rasulullah mengenai menulis dengan menggunakan kalam, di mana kalam itu sendiri dikenal sebagai alat tulis pertama di dalam dunia pendidikan, seperti itu. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menulis juga sangat penting gitu, karena setelah seseorang mendapatkan suatu pengetahuan, kemudian ia menulisnya, maka ia bisa menyimpan tulisannya itu agar bisa dibaca oleh keturunan-keturunannya atau juga orang lain di masa berikutnya gitu, atau di kalangan yang di luar dari lingkungan dirinya. Konsep pendidikan Islam sendiri terdapat istilah yang namanya ta'lim gitu. Konsep ta'lim ini sendiri memiliki kecenderungan yang sama gitu dengan konsep-konsep modern. Nah, dari analisis ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep ta'lim ini juga sama mempunyai kecenderungan terhadap media dan juga sarana prasarana sebagai penunjang atau yang menjembatani atau menengahi antara seorang guru dengan peserta didik dalam melakukan sebuah pembelajaran. Namun konsep taklim ini sendiri atau konsep media ini sendiri, kemediaan, tidak untuk mengingkari pengajaran mengenai pembelajaran yang didapat langsung oleh seseorang tanpa melalui media tertentu, yakni langsung dari Allah kepada orang tersebut, di mana ilmu ini disebut juga dengan ilmu laduni. Apabila ditinjau dari pengembangan konsep taklim ini lebih dekat dengan konsep pembelajaran berbasis sumber, di mana sebuah konsep pembelajaran berbasis sumber ini merupakan sebuah proses pembelajaran di mana seorang pendidik menempatkan peserta didiknya ke dalam sebuah situasi di mana peserta didik itu harus mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan sebuah pembelajaran, baik itu untuk individu maupun secara berkelompok. Jadi dengan penggunaan basis sumber ini, bukan hanya guru yang menyampaikan pembelajaran secara lisan gitu, melainkan ada keterlibatan dari peserta didiknya itu sendiri dalam proses pembelajaran gitu. Jadi para peserta didik itu mencari materi-materi pembelajaran dengan media-media yang sudah diarahkan oleh pendidiknya, dan kemudian nanti ketika di kelas para murid itu atau para peserta didik saling bertukar informasi dengan menggunakan media yang serupa, misalkan mind map atau PowerPoint atau juga membuat sebuah video dan juga yang lainnya. Karena menurut pandangan konstruktivistik,
pembelajaran itu merupakan proses pembentukan pengetahuan gitu. Jadi di mana sebuah proses pembentukan pengetahuan itu harus dilakukan oleh siswanya sendiri gitu. Maka siswa atau peserta didik itu sendiri yang harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, akan tetapi meskipun pada prakteknya proses pembelajaran ini dilakukan oleh peserta didik dan juga untuk peserta didik gitu, tapi peran guru atau pendidik juga tetap tidak kalah pentingnya gitu, karena bagaimanapun seorang pendidiklah yang mengarahkan peserta didik tersebut tentang mencari pengetahuan atau media-media yang mereka gunakan dan juga sumber-sumber materi yang mereka dapatkan itu tentu atas bimbingan dan juga arahan dari pendidik itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, baik dari perkataan saya maupun susunan bahasa yang kurang tepat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong.